Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Hidayat Hammurabi dari Taman Kode-Kode. Kita lanjut ngebahas standar library yang ada di Golang. Setelah beberapa standar library kita bahas sebelumnya. Untuk teman-teman kalau pengen lihat standar library apa saja yang sudah kita bahas, silakan cek videonya ada di pojok kanan atas. Untuk yang video kali ini, kita akan ngebahas satu standar library lagi. Apa itu? Yuk kita masuk ke website resmi Golang. Oke, jadi di sini sudah terbuka website resmi Golang, itu ada di go.dev. Kemudian di pojok kanan atas ada menu packages. Kita klik, kemudian di bagian bawah di urutan packages, di sini ada standar library. Klik dan akan terbuka halaman standar library dari bahasa pemrograman Go. Nah, URL-nya adalah pkg.go.dev/std. Nanti URL ini juga akan saya tuliskan di deskripsi. Jadi, teman-teman bisa lihat aja. Oke, berikutnya untuk standar library yang akan kita bahas adalah buff.io. Di sini kita klik aja dan ini dia library-nya. Kita masuk ke cara penggunaannya. Yuk, kita gas. Oke, di sini kita buka terminal, kemudian kita buat sebuah folder. Kita buat folder yang namanya go-buff.io. Kemudian kita masuk ke folder go-buff.io ini. cd go-buff.io. Kemudian di dalam folder go-buff.io kita jalankan go mod init go-buff.io dan ini akan menyebabkan folder go-buff.io ini menjadi sebuah project Golang. Dengan tanda di sini kalau kita lihat ada sebuah file bernama go.mod. Oke, sekarang di folder go-buff.io ini kita buka kode editor. Di sini saya menggunakan Vim dan kita langsung buat sebuah file main.go. Kemudian di main.go kita buat langsung aja package main kemudian function main. Ya, simpan kemudian oke, kita tutup dulu. Oke. Nah, kemudian kita akan praktikkan salah satu kegunaan dari buff.io di sini. Pertama, misalkan di sini kita buat sebuah variabel scanner, kemudian dia menggunakan package buff.io dan di sini kita buat scanner melalui fungsi new scanner. Kemudian di sini kita ambil os.stdin ya, stdin. Nah, dengan begini kita akan melakukan scan melalui stdin dan stdin ini adalah kalau kita jalankan dia akan menjadi input gitu di terminal. Nanti kita akan coba demo juga. Oke, kemudian di sini kita mengambil apa yang berhasil di scan oleh scanner dengan cara memanggil fungsi scan. Ini. Kemudian di sini kita bisa langsung println untuk teks yang berhasil diterima oleh scanner gitu ya. Nah, di sini kita langsung scanner teks untuk mengambil datanya dan kemudian sudah, gini aja udah cukup. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Di sini kita buka terminal baru dan kita jalankan gunakan go run main.go. Dan di sini misalkan kita ketik halo semua, maka akan muncul halo semua gitu ya. Nah, jadi input yang kita ketik itu langsung ditampilkan seperti itu. Oke, kalau dilihat di sini dari codingnya, kita buat sebuah variabel scanner, lalu dengan menggunakan buff.io new scanner, artinya kita akan melakukan scan ya, ketika buff.io mendapatkan data dari
dari input di sini itu, maka akan kita rekam di sini menggunakan fungsi scan, dan hasil scan-nya itu kita tampilkan menggunakan println, dan hasilnya adalah seperti yang sudah kita coba di terminal tadi, seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan os.stdin ini apa? Jadi OS ini adalah satu standar library juga bawaan Go. Nanti akan kita bahas di video lainnya. Tetapi di sini kita bahas singkat terkait OS stdin. Jadi setiap sistem operasi itu memiliki standar input dan standar output. Sama ada satu lagi standar error gitu ya. Nah, standar in itu artinya secara umum kalau akan melakukan input sesuatu ke suatu bagian dari OS, kalau kita melakukan input sesuatu ke OS, maka standar input dari OS itu adalah os.stdin. Nah, di os.stdin ini sebenarnya ya isinya kumpulan data yang bisa kita tuliskan ke dalamnya gitu ya. Sebenarnya isinya adalah penyimpanan yang bisa kita isikan data ke dalamnya gitu ya. Makanya dia in gitu, gunanya kita untuk in gitu. Jadi dari in tersebut bisa dibaca menjadi input ke scanner, kemudian kita lakukan pengolahan berikutnya. Oke, kita lanjut ke fungsi buff.io berikutnya. Di sini kalau kita bisa membaca input, sekarang kita akan menulis output gitu ya. Pertama kita upload dulu. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel namanya writer. Kalau tadi scan, sekarang writer gunanya untuk menulis. Kemudian dari package buff.io di sini kita panggil sebuah fungsi new writer, dan di sini kita gunakan os.stdout. Oke. Nah, nanti kita bahas sedikit juga tentang stdout. Kemudian di sini kita bisa print atau menampilkan sesuatu ke stdout dengan menggunakan writer ini ya. Misalkan di sini kita write string di sini halo, seperti ini. Kita coba hasilnya seperti apa di terminal. Go run main. Oke, nggak muncul. Apa kita kurang satu fungsi? Oke, ternyata harus di flash ya. Oke, jadi kita harus flash. Kemudian kalau udah kita flash, di sini akan muncul outputnya sesuai yang kita tuliskan. Oke, kita bahas di sini. Pertama, new writer itu membutuhkan sebuah input. Di sini kita pakai os.stdout. Ini adalah kebalikan dari stdin. Jadi kalau stdin tadi lewat mana kita mau input, yaitu lewat tempat input dari OS-nya. Kemudian di sini kita stdout itu kemana kita akan menulis ya, ke tempat output dari OS di sini. Nah, output OS di sini itu adalah terminal gitu ya. Oke, nah kemudian berikutnya di sini kita tulis halo gitu menggunakan string ke writer ini. Setelah itu akan diteruskan ke stdout. Nah, tapi ini nggak akan langsung diteruskan ke stdout. Jadi harus di flash, kemudian baru ditampilkan ke stdout. Nah, kita coba untuk menuliskan lebih banyak lagi, misalkan halo. Misalkan seperti ini tulisannya, kemudian kita jalankan di terminal dan hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi kita harus flash dulu baru tertulis. Gimana kalau kita nggak flash nih tapi ada dua tulisan? Nah, di sini juga nggak akan muncul gitu ya. Jadi flash itu untuk istilahnya dalam satu kali menulis itu akan teruskan ke stdout. Kalau tidak di flash, maka dia hanya ditulis ke buff.io saja, tidak diteruskan ke stdout. Seperti itu teman-teman, ini adalah package buff.io. Sampai jumpa lagi di eksplorasi library
berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.